Halo, halo, selamat pagi semua. Kelihatan ya wajah saya? Langsung kita lanjut. Kira-kira Mas Toman, kita tuh hari ini bakalan ngebahas apa sih gitu? Kita kasih. Eee, Kalau dari tema sendiri kan public speaking ya, developer itu bagaimana sih, menjadi public speaker yang bagus gitu. Tapi, sebelum mencapai titik itu sebenarnya ada hal yang harus kita tahu dulu sih, dan itu udah saya alami beberapa tahun saat di kampus itu. Jadi intinya nanti saya mau sharing, pengalaman saya, before after mengenal, teori ini yang nanti akan kita bahas. Oke, jadi sesuai banget sama pengalaman Mas Taufan Relate dahulu relate. gitu ya. Jadi based Mhm, on true story gitu ya Mas, yang nggak yap dibuat-buat yap. atau gitu. Oke, mungkin tanpa langsung kita mempersingkat waktu, langsung aja ke materinya yaitu public speaking for developer gitu. Langsung Mas Taufan bisa? Aku share screen sebentar ya. Oke. Oke, lanjut ya. Jadi, kenalin, saya Taufan Fadel Iskandar, terus sekarang sebagai software engineer, kenal coding itu mulai tahun 2012 dan fokusnya dari dulu, di web development. Pernah ke mobile tapi nggak terlalu cocok ya, dengan alasan-alasan tertentu. Terus saya kerja remote, dalam artian kerjanya itu, bukan hanya bisa di mana aja, tapi bisa kapan aja. Jadi, alhamdulillah di kantor saya itu benar-benar WFA, anytime and anywhere. Uh, Recording in progress. dan itu udah jalan 3 tahun. Lalu selama ini juga kerja dari Malang karena orang asli Malang, keluarga di Malang juga. Dan seperti di intermezzo tadi, saya udah punya anak 2 gitu. Jadi selama 3 tahun ini hampir 24 jam di rumah terus. Jarang juga kerja di kafe, lebih senang kerja di rumah. Terus histori pekerjaan, kalau yang sekarang saya kerja di perusahaan bernama Clearview, itu base-nya di San Francisco, US. Mulai tahun 2021 kemarin, itu bisa dibilang perusahaan ini sebenarnya juga sih sebenarnya, tapi lebih ke konsultan. Jadi saya nanti kerja ke project-nya klien, bukan ngerjain project-nya, tapi saya pindah ke kantornya sana. Uh, Terus apalagi ya? Lanjut aja ke Edgeprop. Jadi Edgeprop ini juga remote juga pas kerja di sini. Kalau yang di Edgeprop ini saya sebagai team lead, jadi ngebantu ngedefine task-task dan nge-breakdown task-nya yang dikasih oleh PM ke engineer-engineer yang ada. Dan juga jadi wadah curhat bagi engineer-engineer yang mungkin mengalami kendala, mengalami kebingungan, dan macam-macam. Lalu juga ada kegiatan lain, yaitu menjadi mentor di Build with Angga, salah satu perusahaan dari Bandung yang berfokus untuk pendidikan IT, desain, dan marketing. Dan di BWA sendiri saya fokus menjadi mentor Laravel. Sudah ada satu kelas starter dan satu kelas premium. Jadi kalau teman-teman mau belajar bareng yang nantinya bisa konsultasi ke saya via Telegram, bisa langsung aja beli kelasnya. Nah, ini kelasnya. Jadi mastering Laravel 8, di mana nanti kita belajar banyak hal, nggak cuma cari UD, tapi ada seperti project management juga pakai Notion, terus ada Socialite, ada Mitrans, dan lain-lain. Harga kelasnya 385.000, tapi karena sekarang ada diskon 50%, jadi bisa dipakai dengan kode join BWA. Dan juga nanti teman-teman kalau berminat juga bisa subscribe saya, ini masih baru saya mulai. Nanti selalu mau update-update tips and trick Laravel di sini. Oke, lanjut ke materi intinya ya, yaitu developer harus banget nih menguasai public speaking. Kenapa ya gitu? Karena kan mungkin teman-teman sendiri udah sering banget dengar kalau developer tuh terkenal dengan sikap yang dingin, yang pendiam, yang cuek mungkin, yang depan laptop terus. Terus
eee, apa sih, kegunaan public speaking untuk developer gitu. Nah, jadi throwback sedikit, ini cerita pengalaman saya. Jadi saya dari kecil ini tinggal di Kalimantan, ikut ayah saya kerja. Jadi di Kalimantan itu juga udah semua provinsi udah pernah saya tinggali, dari Balikpapan, Pontianak, Banjarmasin, dan lain-lain. Nah, pada saat di Kalimantan itu saya bisa dianggap orang yang punya banyak teman dan banyak bergaul ya. Jadi sering main, sering keluar, seperti itu. Bahkan cerita sedikit, pas baru pindahan ke kota Balikpapan, Kalimantan Timur eee, itu benar-benar baru sampai itu, saya langsung ikut main sama anak-anak sana itu, anak-anak, daerah sana, di mana saat itu lagi lomba Agustusan. Ya namanya anak kecil ya, jadi so akrab ya, asik aja, enjoy gitu. Entah ya kalau anak zaman sekarang gimana ya. Eee, jadi ya mengalami fase-fase anak 90-an lah. Terus, long story short, langsung saya itu pas dari SMP harus pindah ke Malang karena pekerjaan ayah saya juga dipindah tugaskan. Nah, di sini nih, salah satu titik perubahan saya, tapi bukannya berubah lebih baik, tapi malah mengalami penurunan. Kenapa? Karena pas saya pindah ke Malang itu, udah remaja itu, mulai kesusahan nyari teman, gak seperti yang saat dulu itu di Kalimantan. Kenapa? Karena ada berbagai faktor, dan intinya itu adalah di faktor komunikasi gitu. Jadi seperti perbedaan bahasa, perbedaan logat, perbedaan gerak-gerik, gestur, dan lain-lain. Dan ya itu bikin saya nggak pede gitu. Nah, lalu beberapa tahun tinggal di Malang, akhirnya selesai SMA itu, lanjut kuliah di Bandung. Nah, di Bandung ini baru titik balik lagi, tapi yang baik gitu. Terus di Bandung itu saya menyadari bahwa pengalaman saya itu saat di SMP, SMA itu kan maksudnya kurang, nggak buruk-buruk banget, tapi merasa kayak kurang punya temen gitu. Nah, akhirnya saya mencoba mencoba melawan hal itu, mengubah hal itu. Saya introspeksi diri, dan ya itu, pokoknya intinya komunikasinya tuh harus harus menjadi lebih baik. Kenapa? Karena komunikasi itu sumber dari segalanya, sama seperti air gitu. Nah, jadi kalau mau sesuatu berjalan baik, bikin dulu dirimu berkomunikasi yang baik gitu. Nah, dari perubahan komunikasi itu, saya juga kaget bisa mendapatkan beberapa achievement seperti ini gitu. Sebenarnya ada yang lain juga, tapi mungkin ini aja cukup ya. Jadi 5 poin ini saya jelasin dulu biar barangkali tahu efeknya apa gitu. Jadi ini selama di kampus 4 tahun. Yang pertama itu langsung jadi asisten dosen di mata kuliah, apa lupa, sistem informasi apa gitu. Pokoknya di semester 1 baru masuk. Nah, itu kenapa? Karena saya mencoba menjadi orang yang aktif, ngepaksa diri menjadi orang yang aktif, kayak tanya jawab, terus dosen bertanya saya jawab, terus diskusi dengan dosen. Alhasil alhasil si dosen itu mengamanahi kalau saya itu disuruh ngajar buat teman-teman di kelas, atau bisa dibilang jadi asisten dosen. Nah itu, jadi poinnya adalah komunikasi. Next point tentang freelance project. Nah, freelance project sebenarnya udah dari SMA itu udah mulai ngambil di kelas 2 atau kelas 3 itu. Namun karena di kampus, ini posisinya udah di kampus, di semester pertama itu tahun pertama itu harus asrama dan uangnya pas-pasan. Hasil mikir mikir gimana caranya bisa dapat uang lebih buat jajan gitu kan. Hasil saya mulai nih tanya ke senior, cerita ke, ya intinya ke senior, ke orang luas, bahwa saya tuh bisa gini 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 gini. Nah, mulai dari situ tuh project tuh mulai banyak datang ke saya. Contohnya seperti proyekan tugas akhir, jadi itu kenalan-kenalan dari mahasiswa tingkat akhir. Terus ada juga riset dosen, pengabdian masyarakat, bahkan pernah itu dapat dari salah satu orang kementerian di Bandung, itu kenalan dari dosen.
Nah, lagi-lagi di sini adalah poinnya komunikasi. Terus poin ketiga itu cerita selanjutnya di semester kedua, semester selanjutnya itu saya ditunjuk jadi asisten koordinator asisten di lab coding gitu. Padahal masih semester 2. Kalau umumnya itu adalah di semester 5 pada baru jadi koordinator gitu. Nah, di lab ini juga kumpulannya semakin mengerucut orangnya, orang-orang coding, dan juga banyak senior juga. Nah, di situ juga mulai nambah relasi, nambah networking. Bahkan kerasanya membuat relasi itu tuh sampai sekarang. Jadi kalau ada butuh bantuan, butuh apa, ini itu dari relasi juga gitu. Nah, di saat itu juga mulai belajar juga tuh berkomunikasi ke depan umum lagi, yaitu di organisasi kecil, bahkan sampai yang lebih besar, yaitu seperti rapat praktikum dengan dosen, bahkan dengan dekan, dengan gabungan-gabungan lab-lab lainnya. Nah, itu di situ titik belajar speak up juga, which is public speaking kan, gitu. Jadi again, poinnya adalah komunikasi, gitu. Terus menang di beberapa lomba di tingkat nasional di kampus-kampus lain, pernah ke Semarang, pernah ke daerah Jawa Timur lainnya, saya lupa. Jadi mulai ikut lomba seperti hackathon, terus ide bisnis, itu sempat ada beberapa kali menang, 2 atau 3 kali menang. Dan di situ kan lomba itu kan nggak cuma hanya ngumpulin tasknya atau tugasnya atau produknya, tapi kan kita harus bisa present juga kan. Jadi present ke orang umum, orang lebih luas seperti juri, bahkan jurinya mungkin dari orang pemerintahan atau orang industri, itu juga seperti itu. Nah, di titik ini saya lebih maksa lagi diri saya untuk bisa speak up, untuk bisa present ke depan, di atas panggung, di depan banyak orang. Nah, dari titik ini juga sempat dapat satu project dari luar negeri, dari Malaysia, karena kenalan dari lomba itu. Again, poinnya komunikasi. Nah, yang terakhir juga pernah bikin startup sama teman-teman saya. Kalau yang di momen ini saya belajar organisasi, which is komunikasinya juga harus bagus agar semua tertata dengan baik, jalan dengan baik. Terus juga memarketingkan produknya itu juga lumayan effort. Jadi banyak kritik-kritik yang masuk seperti itu. Dan ya intinya banyak hal komunikasi yang bisa kita ambil. Nah, ini beberapa foto zaman dulu. Ini saya yang paling depan. Oke, ini kalau salah anggotanya 30-an sampai 50 orang. Cuma ini lagi 2 angkatan yang baru masuk. Lalu ini ketika saya menang lomba di Bandung. Nah, ini yang lagi ngerjain project di Jakarta. Posisi masih kuliah. Oke, cukup untuk achievement-nya. Nah, sekarang apa sih resepnya untuk mungkin bisa seperti itu atau sebenarnya bisa lebih lagi? Sebenarnya emang komunikasi itu nggak hanya berbicara, udah keluar apa dari mulut itu enggak, tapi sebenarnya ada formulanya juga. Bahkan kalau di pelajaran bahasa Indonesia kan kita tahu kalau ada SPOK dan lain-lain gitu. Jadi apa ya resepnya ya? Jadi ini resepnya. Jadi ini saya pelajarin sejak SMA akhir. Jadi kepribadian manusia itu ada 4. Jadi ada sanguinis, ada melankolis, koleris, dan flegmatis. Kita jelasin satu-satu ya. Dari sanguin. Jadi sanguin itu adalah tidak punya teman pria, itu tipenya sanguin. Nah, cara buat deketinnya adalah dia ini suka dipuji gitu. Jadi pujian kecil pun dia senang. Jadi kalau teman-teman ada punya teman yang ceria, coba deh sering-sering dipuji. Hal kecil pun dipuji aja nggak apa-apa. Nanti bisa lebih dekat gitu. Terus yang kedua melankolis, ini kebalikannya dari sanguin, lebih pendiam. Sekali ngomong mungkin langsung to the point, nggak pakai basa-basi. Sifat ini bukannya sifat yang nggak bagus, tapi mereka punya
punya apa ya, bisa dibilang kayak kelebihannya sendiri gitu. Karena biasanya tipe yang seperti ini itu dia sifat perasanya lebih tinggi, terus kalau memikirkan sesuatu atau rencana itu lebih matang, nggak langsung blak-blakan, nah kayak gitu itu. Nah, cara deketinnya adalah ajak bicara tentang hal atau topik yang dia suka. Misalkan dia sukanya tentang coding, pemrograman, ya udah ajak aja tentang pemrograman, terus dia nggak bakalan bosan, gitu. Nah, nextnya koleris. Koleris ini biasanya dimiliki oleh pemimpin. Jadi tipenya ini adalah orang yang punya rencana dan tegas kalau menentukan sesuatu. Jadi kalau ada orang yang seperti ini, cara deketinnya adalah nurut sama dia, ikutin apa katanya. Nah, misalkan kalau ada kata-kata yang salah atau kan kita mau ngasih saran itu setuju aja dulu apa katanya, terus baru kasih saran ke dia, gitu. Nah, yang terakhir pragmatis. Jadi ini lawannya dari koleris. Dia tipe orang yang manutan ya, gampang ikut, terus gampang sering bilang terserah, atau mungkin kadang cuek. Nah ini juga ya sebenarnya bagus karena saling melengkapi si koleris yang bukan tukang ya, sering nyuruh-nyuruh ya, bisa dibilang seperti itu. Cuma pragmatis ini kadang panikan. Jadi kalau mau ada teman yang seperti ini, cara deketinnya gimana? Cara deketinnya itu adalah sering-sering ngasih arahan aja sih ke dia, gitu. Nah, dari keempat karakter ini, biasanya manusia itu pasti dominan satu atau dua kadang gitu. Jadi seseorang itu ingin diperlakukan sebagaimana ia ingin diperlakukan. Jadi ini nggak langsung ke public speaking yang kita harus bisa ngomong ke depan ratusan orang atau ribuan orang, enggak, tapi dimulai dari dengan siapa kita berbicara gitu. Jadi dimulai dari skop terkecil dulu. Karena apa? Karena kalau besar itu bakalan susah gitu. Jadi semakin banyak kita berbicara dengan orang lain, mengetahui bagaimana pribadian orang, itu nanti ke depannya bakalan lebih gampang gitu. Gak cuma untuk komunikasi aja, tapi untuk hal-hal lainnya, kan? Seperti negosiasi, mungkin seperti marketing, seperti itu. Nah, sekarang lebih ke teknikal, bagian pekerjaan. Terus gimana kalau misalkan lagi interview? Ya oke, interview HRD gitu. Ya balik lagi dia tetap aja manusia dan dia punya kepribadian juga. Jadi dengan latihan mengetahui 4 kepribadian tadi itu, sebenarnya via telepon tadi, walaupun suara aja, kita bisa tahu kok dia ini tipenya seperti apa. Misalkan pertama kali telepon, dia langsung banyak cerita tentang kantornya. Bisa jadi ini sanguin dia yang apa namanya, berarti lebih senang dipuji, lebih senang didengerin. Walaupun kita bilang, oh iya bagus, itu bakalan suka gitu. Atau mungkin dapatnya yang melankolis, dia cuma nanya, nama kamu siapa? Terus kamu bisanya apa? Ya udah, berarti kita jawabnya sesuai apa yang dia tanyakan aja gitu. Jangan kemana-mana, jangan bertele-tele. Kadang orang seperti itu yang melankolis gak terlalu suka yang bertele-tele gitu. Nah, ya kurang lebih gitu mempraktekkannya di dunia pekerjaan. Ini nggak cuma untuk HRD aja. Ini contohnya dari contohnya aja interview HRD, mungkin teman-teman mau ngelamar kerja. Tapi misalkan lagi present ke atasan atau mungkin lagi diskusi FGD ke teman-teman, ke divisi lain, nah itu juga bisa diterapkan sebenarnya gitu. Oke, jadi intinya adalah yang pertama yang dari kiri itu adalah empati. Jadi pakai feelingnya itu, pakai feeling kita punya feeling, pakai perasaan kita untuk mengetahui dengan siapa kita berbicara. Jadi seperti yang tadi quote-nya itu, semua orang itu ingin diperlakukan sebagaimana dia ingin diperlakukan gitu. Jangan sampai orang yang suka ngide malah dibengkokkan atau malah ditolak ide-idenya itu, bisa jadi nggak cocok, nanti ada crash di selanjutnya, itu bisa seperti itu. Lalu terkait
terkait dengan HRD tadi itu juga banyaklah mencari informasi. Jadi dari informasi itu teman-teman bisa dari data bisa jadi informasi gitu. Misalkan kantornya seperti apa, terus orang-orangnya seperti apa, pekerjaannya seperti apa. Nah, kayak gitu. Terus yang terakhir, percaya diri aja gitu. Ya mungkin deg-degan pasti ada, tapi kalau pede ya udah pede aja, pasti bisa, insya Allah bisa gitu. Oke, kayaknya itu aja, udah 20 menit juga ngomong. Jadi hanya itu yang bisa saya sampaikan. Moga-moga apa yang saya sampaikan itu bisa ada hikmah yang bisa dipetik gitu sih. Mungkin lebih enak tanya jawab kali ya.